Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Diana Aprilia, Muhammad Syifauddin Al-Kahfi, dan saya sendiri Hani Raifatul Hasanah akan menyampaikan presentasi yang berjudul Wawasan Nusantara. Dalam materi Wawasan Nusantara ini kami akan membahas yaitu pengertian wawasan Nusantara, 2. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, latar belakang konsepsi Nusantara, dan implementasi perwujudan wawasan Nusantara. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, ataupun penglihatan indrawi. Selanjutnya, muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, ataupun melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satunya mewujudkan sikap nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. 2. Mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan dua penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara salah satunya yaitu sebagai pedoman bangsa Indonesia, sebagai motivasi bangsa, dorongan dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, dan tindakan serta perbuatan, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Di sini saya akan menjelaskan subbab ketiga dan keempat. Subbab ketiga yaitu kedudukan wawasan Nusantara, yang mana kedudukan wawasan Nusantara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang dapat diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional, yang mana paradigma nasional adalah Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Subbab keempat yaitu latar belakang konsepsi Nusantara. Secara umum terdapat 4 aspek yang melatar belakangi wawasan Nusantara bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, aspek falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu saja akan mempengaruhi wawasan Nusantara kita atau cara pandang kita terhadap unsur-unsur yang ada pada suatu negara. Kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Indonesia juga merupakan salah satu
latar belakang wawasan Nusantara di Indonesia, yang mana Indonesia kaya atau luas wilayahnya. Ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Seluruh budaya di Indonesia diakomodasikan oleh semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Selain itu, lagu-lagu daerah di Indonesia juga tidak kalah banyak yang dinyanyikan dengan menggunakan berbagai bahasa oleh keanekaragaman suku. Tidak lupa pula, Indonesia juga memiliki keanekaragaman keagamaan yang cukup tinggi. Terdapat puluhan bahkan ratusan agama yang ada di Indonesia. 4. Aspek sejarah. Sejarah Indonesia memiliki sejarah yang sangat berwarna dan bahkan sangat panjang, dari zaman kerajaan-kerajaan, penjajahan bangsa Eropa, perjuangan kemerdekaan, hingga zaman pra-kemerdekaan, yaitu zaman saat ini atau sekarang. Tentang implementasi perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, sebab wawasan Nusantara memuat pandangan atau visi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Wawasan sendiri artinya pandangan, penglihatan, dan tinjauan. Sedangkan Nusantara berarti gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Berikut adalah implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keagamaan yang berada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Yang keempat adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dalam membentuk sikap rela membela tanah air. Demikian beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.